Assalamualaikum Bu Dita, selamat siang. Apa kabar yang hari ini Bu Dita? Alhamdulillah Ibu, kabar saya hari ini baik-baik saja. Gimana dengan kabar Bu Mimi? Alhamdulillah sehat Bu Dita, seperti yang terlihat ya. Oh iya Bu Dita, untuk hari ini Ibu Dita akan melakukan coaching ya Bu Dita ya? Benar sekali Bu, saya akan melaksanakan coaching hari ini. Oke, sebelum Bu Dita melakukan coaching, boleh kita berbincang sebentar Bu Dita? Boleh Bu, silakan. Oke, Bu Dita, apa nih yang Ibu Dita persiapkan sebelum proses coaching nanti Bu Dita? Oke. Jadi untuk persiapan coaching itu Bu, saya sudah menyiapkan sesuai dengan alur Tirta gitu Bu. Oke, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi nih Bu Dita. Saya mau tahu dari Ibu Dita selaku coach ya, apa nih kira-kira target yang ingin Ibu Dita capai dari proses coaching nanti Bu Dita? Oke. Untuk yang ingin saya capai targetnya itu yang pertama, saya ingin menggali informasi dari coaching. Kemudian saya juga ingin mengidentifikasi masalah apa yang dialami oleh coach itu sendiri. Kemudian saya ingin melihat rencana aksi ke depannya. Dan yang terakhir saya juga ingin melihat komitmen dan tanggung jawab dari coach itu sendiri. Oh, bagus sekali ya Bu Dita. Lalu nih Bu Dita, kompetensi coaching apa yang hendak Ibu Dita kembangkan dalam proses coaching nanti Bu Dita? Oke, yang ingin saya kembangkan itu dalam hal menggali informasi, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, baik Bu Dita. Jadi Bu Dita ingin membantu menggali potensi yang sudah dimiliki oleh coachi ya Bu Dita ya, sehingga coachi nanti bisa mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi sendiri. Selanjutnya nih Bu Dita, bagaimana nih kompetensi ibu yang saya ingin amati nanti Bu Dita dari proses coaching? Oke, yang ingin saya diamati dari diri saya yaitu bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya kepada coach, kemudian bagaimana saya berperan aktif di dalam proses coaching itu sendiri Bu. Baik Bu Dita, sudah sangat bagus ya Bu Dita kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Dita nanti sebagai coach maupun coachee. Jadi ini ada 3 kompetensi yang akan Ibu Dita kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh atau presensi. Lalu Bu Dita, apa nih indikator ketercapaian yang seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Dita nanti di dalam proses coaching nanti? Oke, yang ingin saya lihat itu adalah bagaimana aksi yang akan dilakukan ataupun dipilih dari coach itu sendiri, kemudian bagaimana tanggung jawab dia terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya itu. Oke Bu Dita, tujuan yang luar biasa ya Bu Dita ya. Tetap semangat Bu Dita. Semoga apa yang Bu Dita harapkan nanti dapat tercapai. Oke, sekarang Bu Dita boleh melakukan proses coaching dengan rekan sejawatnya Bu Dita. Oke, terima kasih Bu sudah memberikan saya pra observasi ini. Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Revi. Waalaikumsalam Bu. Oke, gimana kabarnya Ibu hari ini? Ya, sedang tidak baik-baik saja Bu. Oke, sepertinya ada hal yang ingin disampaikan, mungkin bisa saya dengarkan Ibu? Iya, benar sekali Bu. Jadi saya itu di sekolah sudah mulai merasa tidak nyaman ya Bu ya dengan perilaku kebiasaan guru di sekolah saya itu Bu. Mereka itu kurang bersemangat, jadi kurang semangat dalam belajar, jadi takutnya saya lama-lama meniru seperti mereka gitu Bu. Itu membuat saya tidak nyaman, berlawanan gitu dengan kata hati saya. Sekolah yang kok begitu-begitu aja sih sekolahnya begitu, guru-guru di sana tuh tidak aktif gitu Bu. Oke. Jadi kira-kira kan tadi Ibu bilang rekan-rekan Ibu kurang aktif gitu ya. Jadi bisa saya garis bawahi bahwa pembelajaran yang rekan-rekan guru ini kurang bervariasi berarti ya Bu ya? Iya, jadi gini Bu, rekan-rekan guru ini mereka mengajarnya itu masih seperti konvensional seperti zaman dahulu.
kalau tidak menerangkan seorang guru itu belum mengajar begitu. Jadi buku dengan buku, halaman sekian buka halaman sekian, nanti selesai baca halaman sekian, kemudian nanti tugas halaman sekian sampai halaman sekian, lalu ditinggal muridnya. Mereka mengajarnya dengan pola yang seperti itu. Sementara kan sekarang ini loh, kurikulum kita pun sudah merdeka. Kita tuh guru harus kreatif menyajikan pembelajaran, bukan seperti itu lagi loh. Saya tuh nggak nyamannya sekolah saya nanti ketinggalan dari sekolah-sekolah lain. Saya ingin sekolah saya tuh maju gitu, dipandang, jangan tidak seperti dulu ada kemajuannya. Sangat cekatan sekali ya Bu ya, semangat sekali ingin melakukan perubahan. Nah Ibu, dari kira-kira udah tercapai belum Bu tujuan dari percakapan kita kali ini? Udah Ibu dapatkan belum Bu istilahnya? Udah tersampaikan belum Bu dalam? Alhamdulillah sekali Bu Dita, sudah sudah ada pencerahan lah ya. Saya ada ide, sudah ada jalan keluarnya. Saya merasa lega di situ Dita. Alhamdulillah sekali Bu ya, semangat untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Semangat juga, jangan sampai istilahnya tidak semangat lagi untuk perubahan sekolah kita yang lebih baik lagi. Terima kasih masukannya, terima kasih arahannya. Dan saya tunggu Ibu, kalau bisa nih kita melakukan perbincangan seperti ini lagi. Saya juga ingin tahu nih bagaimana nanti hasil dari usaha yang sudah Ibu lakukan. Apakah nanti berhasil? Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu, saya berharap begitu. Terima kasih juga ya Bu ya, waktunya sudah mengajak saya diskusi ya Bu ya. Kita ketemu lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Sudah lega pasti ya Bu ya. Terima kasih Bu Dita. Kita akhiri percakapan kita. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dita, bagaimana kabarnya? Hai Ibu, kabar saya alhamdulillah baik-baik saja hari ini. Oke, luar biasa sekali Bu Dita, wajahnya pun ceria ya Bu Dita. Benar. Terlihat ya setelah Ibu Dita melaksanakan proses coaching tadi, bagaimana perasaannya Bu Dita? Perasaan saya Bu, yang pastinya perasaan saya senang. Oke. Perasaan saya lega karena saya bisa melaksanakan proses coaching ini dengan baik menurut saya. Bu Dita tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta ya Bu Iya, Dita benar ya. sekali, Bu. Apakah menurut Bu Dita sudah sesuai dengan indikator yang sudah kita sepakati di awal tadi Bu Dita? Oke, menurut saya yang coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah kita sepakati dari awal. Oke. Apa yang Ibu Dita lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika percakapan kita di coaching tadi? Oke, yang saya lakukan itu adalah saya sudah hadir secara aktif, kemudian saya sudah mendengarkan secara penuh, dan saya juga sudah menggali potensi-potensi apa yang ada pada coaching sehingga coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, good sekali Bu Dita. Bu Dita, bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil dari pengamatan saya dari proses coaching tadi yang Ibu Dita lakukan? Oke, boleh sekali Bu, dipersilakan Ibu. Oke, menurut saya nih Bu Dita tadi proses coaching itu sudah berjalan dengan bagus, sudah berjalan dengan lancar, sesuai dengan urutannya gitu ya, dengan alur tirta. Nah, sekarang Ibu Dita juga sudah dapat menangkap kata kunci dari pernyataan dari coach sendiri. Kemudian Ibu Dita juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, saya dengar itu. Kemudian sehingga ide-ide bisa digali oleh coach sendiri untuk mencari permasalahannya sendiri. Kemudian permasalahan itu didapatkan solusinya oleh coach sendiri tadi ya Bu Dita ya. Benar sekali Bu. Kemudian rencana aksinya kapan, siapa yang membantu, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan, tindak lanjutnya bagaimana, dan apa komitmen yang akan ditentukan coach. Itu sungguh luar biasa sekali di dalam proses coaching tadi Bu Dita ya. Bu Dita, apakah Ibu Dita
Ibu Dita sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang sudah kita harapkan. Menurut Ibu Dita nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Dita kembangkan ke depannya nanti? Oke, yang pastinya Bu, untuk perkembangan yang lebih baik lagi, otomatis saya akan belajar lagi, saya akan membaca lagi, saya ingin lebih dari sekarang, bukan berarti puas, tetapi saya ingin belajar lagi dan lagi, sehingga kegiatan coaching selanjutnya itu akan lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Oke, terima kasih sekali Bu Dita, luar biasa sekali proses coaching kali ini. Nanti kita akan berbicara lagi kapan-kapan ya Bu Dita. Boleh, ya. Bu. Oke, mungkin demikian dulu percakapan kita untuk kali ini ya Bu Dita. Terima kasih Bu Dita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mimi. Waalaikumsalam Bu Dita. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Dita? Alhamdulillah, kalau saya kabarnya sehat-sehat untuk hari ini. Oke, kan Ibu akan melakukan coaching nih, benar nggak Bu? Iya. Hari ini akan melakukan coaching. Benar Bu Dita. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, sekarang kita ingin ada hal yang ingin saya tanyakan. Nah, kira-kira gimana persiapan Ibu untuk melaksanakan coaching hari ini? Saya rencananya Bu Dita ingin melaksanakan atau mempersiapkan praktek coaching dengan alur tirta Bu Dita. Oke, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti? Ada beberapa hal yang ingin saya capai di dalam praktek coaching nanti. Yang pertama itu adalah saya ingin mengambil informasi sebagai tujuan utama dari coaching saya nanti, kemudian ingin mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh diri coaching, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, kemudian serta komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching sendiri nanti. Oke, bagus sekali ya Ibu ya. Banyak hal yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian kira-kira ini Bu ya, apa kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Kompetensi yang hendak saya capai nanti dalam proses coaching itu ada keterampilan menggali potensi diri Bu Dita, kemudian mencari solusi atas permasalahan yang ada pada diri coaching nanti. Oke, gini kan Ibu tadi ingin menggali bagaimana solusi yang akan diambil oleh coach itu sendiri. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah keterampilan apa yang ingin Ibu kembangkan yang bisa saya observasi nantinya? Saya ingin diobservasi bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching, menjadi pendengar yang aktif Bu Dita, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan presensi nanti kehadiran penuh ya. Oke. Jadi kan Ibu ingin melihat ingin yang dilihat adalah kehadiran penuhnya, kemudian pertanyaan berbobotnya. Nah, di sini kira-kira Bu, indikator apa yang ingin Ibu capai atau indikator apa ketercapaian yang bisa Ibu ambil kira-kira targetnya nanti dari proses coaching ini? Oke, saya ingin coaching nanti itu bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi sebagai solusi dari permasalahannya Bu Dita. Kemudian saya memiliki keterampilan coaching dengan baik nanti. Oke, tujuan yang luar biasa sekali ya Ibu ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semangat untuk melaksanakan coachingnya, mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Oke, Bu. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Dita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Bu Revi, gimana kabarnya hari ini Bu Revi? Salam Bu Mimi, alhamdulillah sehat-sehat Bu Mimi. Tapi ya begitulah ya Bu Mimi. Ada yang mau saya ceritakan Bu Mimi. Oh, ada yang mau diceritakan ya Bu Revi? Oh, boleh silakan. Ini Mau cerita ada waktu ya kan Bu Mimi? Oh, tentu saja. Udah saya kan? Ya, oke. Mau cerita apa nih Bu? Jadi itu gini Bu, saya tuh merasa kesal saya setiap selesai mengajar di kelas tuh saya kesal gitu, saya ngajar tapi anak-anak nggak tuntas, KTP tidak tercapai, pokoknya jadi pikiran lah buat saya kesal lah gitu Bu. Ada permasalahan berarti di kelas
Ibu Revi ya. Jadi apa nih tujuannya Ibu Revi kita melakukan dialog ini? Saya berharap dengan bercerita, dengan diskusi sama ibu, saya bisa dapat jalan keluarnya, saya dapat solusi gitu Bu, nggak nyaman seperti ini gitu. Oke, berarti Ibu Dita ingin mencari solusi nih dari permasalahan yang Ibu Revi hadapi begitu ya Bu Revi. Nah, Bu Revi, ada mungkin ide atau tindakan nih yang akan Ibu Revi lakukan untuk menangani kasus ini, ada nggak kira-kira? Jadi itu saya ceritakan dulu ya Bu ya, apanya gimana kejadiannya di kelas saya tuh ya Bu. Dan itu setiap hari tuh ya, hampir setiap hari saya tuh kesal kali dengan murid saya di kelas itu. Ada beberapa yang dia itu main-main, jalan-jalan, ngobrol gitu ketika saya menerangkan, ketika dalam belajar mereka tuh tidak fokus. Saya lihat tidak fokus, lalu tidak serius, akhirnya pembelajaran itu tidak bisa dipahami, tujuan pembelajaran saya itu tidak tercapai gitu Bu Mimi. Jadi saya tuh kepikiran bagaimana sih caranya supaya murid-murid saya itu bisa menjadi murid yang baik, yang KKTP-nya tercapai. Saya tuh berkaca di mana sih salah saya, apa sih yang harus saya lakukan gitu Bu Mimi ya. Jadi ya mungkin ya yang terpikirkan saya mungkin salahnya di saya, pembelajaran saya mungkin yang salah, mungkin apa ya, mungkin saya metode pembelajarannya kurang menyenangkan mungkin ya Bu, atau media pembelajarannya kurang menarik bagi mereka gitu. Oke, berarti dari cerita Ibu Revi tadi saya bisa menangkap bahwa kenapa murid ini tidak mencapai ketuntasan di dalam pembelajaran atau mereka tidak fokus di dalam pembelajaran begitu ya Bu Revi. Nah, menurut Bu Revi nih apa nih tindakan yang akan Ibu Revi lakukan dalam menangani kasus yang seperti ini? Apa ya Bu ya, mungkin ya saya harus memperbaiki mungkin ya Bu ya, memperbaiki model pembelajaran saya. Mungkin pembelajaran saya nih membosankan mungkin ya untuk murid-murid saya. Jadi mungkin saya mungkin banyak menerangkan atau seperti yang metode biasa, mungkin saya yang pertama mungkin mengubah metode pembelajaran. Saya mungkin buat berkelompok dengan problem based learning gitu, diskusi kelompok. Jadi saya kelompok-kelompokkan, jadi mereka tuh ada kesibukan di dalam kelompoknya, atau nanti saya sekali-kali saya buat proyek ya Bu ya, pembelajaran proyek, praktek membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu dalam kelompoknya. Jadi ini kan bisa mengalihkan perhatian mereka supaya nggak mengobrol pembelajaran, supaya nggak bergelut, nggak ribut begitu Bu. Model pembelajaran. Kemudian apa ya, medianya mungkin saya pakai dengan saya mungkin cari internet contoh-contoh pembelajaran media yang menarik sehingga bisa menarik murid-murid itu supaya dia itu teralihkan fokusnya. Oh Ibu bawa apa ini, mungkin medianya mungkin kali ya Bu. Oke, bagus sekali yang akan Ibu Revi lakukan ya untuk mengubah pembelajaran di kelas. Kalau boleh saya tangkap tadi itu berarti Ibu Revi ingin merubah cara di dalam menerapkan media pembelajaran, kemudian cara mengajar, metodenya, pendekatannya, begitu ya Bu Revi, supaya anak-anak itu terfokus dan menarik di dalam proses pembelajaran, supaya juga tujuan pembelajaran kita tercapai, begitu ya Bu Revi. Iya, betul, Nah, Bu. Bu Revi, kira-kira kapan nih Bu Revi akan melaksanakan hal tersebut atau rencananya Bu Revi? Secepatnya lah Bu, saya mau cari referensi dulu, mungkin lihat di Facebook atau grup-grup atau di YouTube, mungkin ya lihat pembelajaran yang menarik di YouTube mungkin ya Bu ya. Secepatnya lah gitu saya rancang rencana pembelajarannya lah dulu, seperti apa medianya, secepatnya lah kira-kira begitu. Oke, ada nggak misalnya Bu Revi ingin membutuhkan dukungan dari siapa gitu dalam proses tindakan ini?
tentu saja Bu, saya butuh dukungan ya Bu ya, dari kepala sekolah ya, kemudian rekan-rekan guru, saya juga butuh dukungan. Mungkin saya mungkin bertanya sama berkolaborasi dengan teman sejawat seperti apa pembelajarannya atau solusinya. Wah, saya mungkin bisa menjadi referensi pengalaman-pengalaman teman-teman guru senior lah gitu. Oke, baik sekali ya Bu Revi, rencana yang akan dijalankan ke depannya. Oke Bu Revi, gimana perasaannya sekarang nih setelah Bu Revi bercerita banyak? Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Dita. Oke, gimana perasaannya hari ini? Senang Bu Dita setelah melakukan proses coaching tadi ya, alhamdulillah sudah lega. Alhamdulillah. Nah, sepertinya kok dari raut wajahnya sudah lega. Jadi di sini saya minta waktunya Bu Mimi karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah, dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan ini, kira-kira indikator pencapaian apa yang sudah Ibu lakukan ketika coaching tersebut? Yang telah saya lakukan tadi di dalam proses coaching itu, saya sudah berusaha untuk mendengarkan yang baik ya Bu. Kemudian saya juga berusaha untuk menangkap pernyataan dari si coach sendiri Bu. Oke, tadi boleh nggak Bu saya menyampaikan bagaimana hasil pengamatan saya mengenai proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Boleh sekali Bu Rita, silahkan. Oke, kalau menurut saya nih Bu ya, proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu baik menurut saya, sudah sesuai dengan alurnya, juga sudah terlihat. Kemudian Ibu juga sudah mencoba menggali potensi yang ada pada coaching. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga kepada coaching, sehingga coaching itu bisa menggali apa yang ada pada dirinya. Kemudian dalam proses coaching juga sudah diterapkan nih prinsip-prinsip coaching yang sesungguhnya. Kemudian sebelum kita tutup percakapannya, mudah-mudahan kedepannya kompetensi apa lagi nih Bu untuk kedepannya nih ya? Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya? Oke, terima kasih sekali Bu Dita. Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian berlatih dalam memberdayakan coaching sehingga kompetensi coaching juga dapat meningkat dan berkembang Bu Dita. Wah, luar biasa sekali Ibu. Semoga kedepannya bisa melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi ya Ibu ya. Oke, semangat terus melakukan coaching, semangat terus untuk belajar ya Ibu. Oke, kalau sebelum kita akhiri dulu perjumpaan kita hari ini Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Semangat terus. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.